Manipulasi positif adalah teknik yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang dengan cara yang etis dan bermanfaat untuk mencapai tujuan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini sering dikaitkan dengan penggunaan psikologi untuk memotivasi atau mempengaruhi orang agar membuat keputusan yang lebih baik atau bertindak lebih produktif. Berikut adalah beberapa tips dan contoh manipulasi positif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hidup Anda. 1. Penerapan prinsip Cialdini. Robert Cialdini, seorang pakar psikologi sosial, mengidentifikasi 6 prinsip persuasi yang dapat digunakan untuk memengaruhi orang secara positif. Reciprocity, timbal balik. Orang cenderung memberi kembali ketika mereka menerima sesuatu. Anda bisa memberikan bantuan atau dukungan terlebih dahulu, dan orang akan merasa terdorong untuk membantu Anda di kemudian hari. Contoh, jika Anda memberikan pujian atau penghargaan kepada rekan kerja, mereka mungkin akan merasa lebih termotivasi untuk mendukung Anda dalam proyek berikutnya. Commitment and consistency, komitmen dan konsistensi. Orang cenderung untuk bertindak konsisten dengan komitmen mereka. Membuat seseorang berkomitmen pada tujuan atau nilai yang lebih besar dapat mendorong mereka untuk berusaha lebih keras. Contoh, mengajak seseorang untuk menulis tujuan pribadi atau profesional mereka akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk mencapainya, karena mereka sudah berkomitmen secara verbal. Social proof, bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan orang lain. Anda bisa memanfaatkan ini dengan menunjukkan contoh orang lain yang telah sukses dengan cara tertentu. Contoh, jika Anda ingin teman atau rekan kerja mulai berolahraga, Anda bisa menunjukkan bagaimana teman lain yang aktif fisik mendapatkan manfaat dari kebiasaan tersebut. Orang lebih cenderung dipengaruhi oleh orang yang mereka sukai. Membangun hubungan yang baik dan empati akan meningkatkan kemampuan Anda untuk mempengaruhi orang lain. Contoh, memperhatikan minat dan keinginan orang lain, lalu menunjukkan perhatian terhadap mereka, dapat meningkatkan kedekatan dan memudahkan komunikasi. Kewenangan. Orang cenderung mendengarkan dan mengikuti otoritas atau ahli. Memperoleh kredibilitas dalam bidang tertentu bisa membuat orang lebih terbuka terhadap saran atau arahan Anda. Contoh, jika Anda memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang tertentu, orang akan lebih mungkin mengikuti saran Anda terkait masalah yang mereka hadapi. Scarcity, kelangkaan. Orang lebih tertarik pada hal yang terbatas. Menggunakan prinsip kelangkaan dengan menunjukkan bahwa kesempatan atau sumber daya tertentu terbatas dapat mendorong orang untuk bertindak lebih cepat. Contoh, jika Anda menawarkan kesempatan terbatas untuk belajar atau mengikuti program pelatihan tertentu, orang akan merasa terdorong untuk mendaftar lebih cepat. 2. Menggunakan teknik anchoring. Anchoring adalah teknik psikologis di mana orang menggunakan informasi pertama yang mereka terima sebagai anchor untuk membuat keputusan atau menilai hal lainnya. Contoh, ketika Anda menawarkan harga produk atau layanan, Anda bisa memulai dengan angka yang lebih tinggi sebelum memberikan harga yang lebih rendah untuk membuat harga tersebut terlihat lebih wajar dan menarik. 3. Framing, menyusun pesan dengan cara positif. Cara Anda menyampaikan pesan dapat memengaruhi bagaimana orang meresponsnya. Framing adalah teknik psikologis di mana informasi disampaikan dengan cara yang mempengaruhi reaksi atau keputusan orang. Contoh, jika Anda ingin orang berhenti merokok, daripada mengatakan merokok itu buruk bagi kesehatan, Anda bisa mengatakan, dengan berhenti merokok, Anda akan memiliki lebih banyak energi dan umur yang lebih panjang. Teknik foot in the door. Teknik ini melibatkan meminta seseorang untuk melakukan tindakan kecil terlebih dahulu, yang kemudian dapat mengarah pada permintaan yang lebih besar. Contoh, jika Anda ingin rekan kerja Anda membantu dalam proyek besar, Anda bisa mulai dengan meminta mereka melakukan tugas kecil terlebih dahulu. Setelah mereka setuju, mereka lebih mungkin untuk menerima tugas yang lebih besar. 5. Penerapan positive reinforcement, penguatan positif. Menggunakan penguatan positif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Ini adalah cara untuk mendorong orang lain melakukan tindakan positif dengan memberi pujian atau hadiah. Contoh, ketika anak atau karyawan melakukan tugas dengan baik, beri mereka pujian atau hadiah kecil sebagai penguatan untuk mendorong perilaku positif tersebut di masa depan. 6. Membuat tujuan yang spesifik dan terukur.
Ketika Anda mengajak orang untuk bergabung dalam proyek atau inisiatif, pastikan tujuan yang ditetapkan jelas dan terukur, agar mereka merasa lebih termotivasi dan memiliki arahan yang jelas. Contoh, saya ingin kita menyelesaikan proyek ini dalam 2 minggu dengan pencapaian 90% kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan manipulasi positif ini secara bijaksana, Anda dapat meningkatkan hubungan interpersonal, memotivasi orang lain untuk bertindak dengan cara yang lebih produktif, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pertumbuhan pribadi maupun profesional.